Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Widiawati. Saya dari Prodi 2 FPI A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan pemikirannya. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu Ibnu Kindi. Ibnu Kindi lahir pada masa Abbasiyah dalam suasana intelektual dan sosiopolitik yang dinamis. Kekuatan militernya berpengaruh sampai pantai Bosporus yang ditopang oleh infrastruktur yang menyatukan semua wawasan. Buku-buku ilmu pengetahuan mudah didapat, dan Bait Al-Hikmah berperan sebagai pusat kegiatan intelektual dan penerjemahan. Situasi ini menguntungkan Al-Kindi yang didukung oleh kemapanan interkeluarga. Kondisi ekonomi keluarga yang mengatasi titik stabilitas memberinya kemudahan untuk mengakses literatur asli dari Yunani. Kedatangannya di istana segera mendapat tantangan dari Abu Masyar yang merasa posisi terancam oleh kehadirannya. Untungnya Al-Kindi sanggup memadamkan api pemusuhan tersebut dan mengubahnya menjadi persahabatan. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Muslim Arab pertama yang merintis jalan bagi penetrasi filsafat ke dunia Islam. Ia juga merupakan filsuf Arab keturunan Raja Yaman di Kindah, sedangkan mayoritas filsuf berasal dari Persia, Turki, atau Berber. Keseluruhan karya Al-Kindi mencapai 270 buah, namun sebagian dinyatakan taib. Ibnu Al-Nadim dan Al-Qibti mengklasifikasi karya-karyanya ke dalam 17 bidang, meliputi filsafat, logika, ilmu hitung, globular, musik, astronomi, dan lain-lain. Sejumlah karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memancarkan pengaruh yang dahsyat bagi cakrawala pemikiran Eropa abad pertengahan. Di samping menerbitkan buku tentang pemikirannya sendiri, Al-Kindi juga menerjemahkan literatur Yunani seperti biografi karya Ptolemy dan Isagoge buatangan Porphyry, dan lain-lain. Al-Kindi juga memberi komentar buku-buku Aristoteles seperti Analytica Posteriora dan lain-lain. Adapun karyanya di bidang filsafat antara lain kitab Al-Kindi ila al-Mutashim bila Falsafah al-Ula tentang filsafat pertama. Para sarjana khususnya orientasi mempelajari karya-karya Al-Kindi berdasarkan terjemahan Latinnya. Baru-baru ini peta pemikiran Al-Kindi mulai menemui titik terang berkat penemuan 25 karyanya yang sempat hilang. Salah satunya berjudul Rasail Al-Kindi Al-Falsafiyah dan telah diedit serta diterbitkan di Kairo dalam 2 jilid. Jilid pertama tahun 1950 dan jilid berikutnya tahun 1953. Yang kedua adalah Al-Farabi dan pemikiran filsafatnya. Al-Farabi lahir di Wasit dekat Farab di kawasan Mawara Al-Nar pada tahun 258 Hijriah sampai 870 Masehi dan wafat tahun 339 Hijriah sampai 950 Masehi. Dari data yang terhimpun diinformasikan bahwa Al-Farabi hidup dalam keluarga seorang jenderal Turki. Pendidikan dasar Al-Farabi dimulai dengan mempelajari dasar ilmu agama dan bahasa. Ilmu agama meliputi Al-Quran, hadis, tafsir, dan fikih, dan bahasa meliputi bahasa Arab, Persia, dan Turki. Dia juga mempelajari matematika dan filsafat serta melakukan pengembaraan untuk mendalami ilmu-ilmu lain, sehingga muda hingga dewasa ia bergelut dengan dunia ilmu. Ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Hijriah atau 1037 Masehi di Afsinah dekat Bukhara sampai 428
Hijriah atau 1027 Masehi. Ia adalah filsuf muslim ternama dengan penguasaan filsafat Aristoteles dan Neoplatonis yang sangat mumpuni. Ia belajar matematika kepada Al-Khawarizmi dan kedokteran kepada Isa ibnu Yahya. Ibnu Sina terkenal dalam dua bidang ilmu ini sejak usia 17 tahun. Beragam karya di bidang filsafat dan kedokteran telah ditulis oleh pena intelektualnya. Di bidang filsafat ia menulis Al-Najat dan Al-Shifah. Dalam kedokteran ia menulis Al-Qanun fil Al-Tib. Dalam ilmu jiwa psikolik ia mengarang Ahwal Al-Nafs. Dalam mistis muncul Risalah Al-Khair Al-Mantiq Al-Masyrikiyah dan Hayy ibnu Yahya. Ketiganya dikenal sebagai trilogi mistis Ibnu Sina yang menjadi inspirator konsep filsafat iluminasionis Suhrawardi. Yang keempat adalah Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid adalah filsuf muslim yang terakhir muncul di dunia Islam belahan barat. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid yang lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dari keluarga hakim dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 555 Hijriah sampai atau 1198 Masehi. Awalnya ia dikubur di Marrakech, tapi 3 bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke Cornado. Setelah menguasai fikih, ilmu kalam, dan sastra Arab dengan baik, ia menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat. Ia berhasil menjadi ulama dan sekaligus filsuf yang tak tertandingi. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Taufal kepada Sultan Daulah Muhammadul, ia meminta Ibnu Rusyid menulis ulasan atau karya-karya Aristoteles. Sejak itu ia dipercaya menjadi hakim di Seville dan menjadi ketua hakim di Cordoba pada tahun 566 Hijriah atau 1171 Masehi. Berikutnya pada tahun 577 Hijriah atau 1182 ia dipercaya menjadi dokter keluarganya istana Sultan Abu Yakub Yusuf dan Sultan Abu Yusuf Yakub Al-Masyhur di Marrakech. Kehebatannya dapat dilihat melalui karya-karyanya yang konon menghabiskan 100.000 lembar kertas seperti Bidayah Al-Mujtahid yang berisi tentang fikih perbandingan yang dipakai secara luas oleh para fuqaha atau sebagai rujukan. Kuliah fil At-Tib yang membicarakan pada garis besar ilmu kedokteran yang menjadi pegangan para mahasiswa kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Dan masih banyak lagi karyanya dari Ibnu Rusyid. Baiklah, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.